Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Minggu tanggal 22 Desember tahun 2024, saya akan mengomentari KPK menggeledah Bank Indonesia terkait penggunaan dana CSR tidak sesuai peruntukannya. Komisi Pemberantasan Korupsi diduga mendapat informasi dari masyarakat bahwa Bank Indonesia menggunakan dana CSR untuk kepentingan sendiri yang masuk perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancamannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman bagi pelaku korupsi tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, dapat menjatuhkan hukuman selama 10 tahun. Karena pembangunan dana CSR hanya diberikan kepada yayasan yang memenuhi syarat memberikan tambahan beasiswa 11.000, ibadah sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ternyata dana CSR tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri untuk menambah harta kekayaan sebanyak mungkin. Atas informasi tersebut, lalu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang yang mengetahui kejadian penggunaan dana CSR tersebut. Setelah menemukan minimal 2 alat buktinya, telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, 1 orang tersangka sebagai pejabat Bank Indonesia, dan 1 orang lagi sebagai anggota DPR. Setelah menemukan minimal 2 alat buktinya, lalu menggeledah Bank Indonesia, dan sebelum melakukan penggeledahannya, terlebih dahulu minta izin kepada Gubernur Bank Indonesia bernama Perin Warjio. Selanjutnya Perin Warjio mempersilahkan melakukan penggeledahan kantor Bank Indonesia untuk melengkapi persyaratan hasil penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah diberi izin Direktur Bank Indonesia Perin Warjio, lalu melakukan penggeledahan semua yang dibutuhkan yang berhubungan dengan hasil penyidikannya. Sekarang ini Komisi Pemberantasan Korupsi sedang memeriksa semua alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat bukti elektronika, keterangan tersangka, dan barang bukti. Semua yang diperiksa baik saksi, surat bukti elektronika, barang bukti yang ada kaitannya dengan perbuatan korupsi tersebut. Jika sudah menemukan minimal 2 alat buktinya, dapat menetapkan tersangkanya. Jika Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menemukan minimal 2 alat buktinya, segera melimpahkan perkaranya ke pengadilan agar hakim memeriksa semua alat buktinya. Jika sudah cukup alat buktinya agar hakim segera menjatuhkan hukumannya sesuai dengan perbuatannya. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, 1 pejabat Bank Indonesia dan 1 anggota DPR. Pada dasarnya, kedua tersangka tersebut sudah lebih dari cukup gajinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya disayangkan kedua tersangka tersebut merasa tidak cukup gajinya, akhirnya melakukan perbuatan korupsi. Terlebih lembaga DPR atas pendapat pengamat bahwa lembaga DPR terkorupsi dari semua pejabat negara. Rupanya perbuatan korupsi sudah hampir merata dilakukan pejabat negara. Seakan memegang jabatan tersebut hanya bertujuan melakukan perbuatan korupsi untuk mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya untuk dapat hidup mewah atau berpoya-poya. Hanya beli baju dan tas yang bermerek, harus belanja ke luar negeri, Singapura, Amerika Serikat, Paris, Inggris, Milan, Italia, sekaligus jalan-jalan melihat pemandangan yang indah di negeri orang, yang menginap
di hotel mewah. Sebaliknya, para koruptor tidak memperhatikan masyarakat miskin. Hanya makan 3 kali dalam satu hari, mengalami kesulitan, dan tinggal di kolong jembatan dan di lingkungan kumuh di tengah-tengah masyarakat. Demikianlah perbedaan hidup koruptor yang penuh kemewahan dengan masyarakat miskin. Hanya makan 3 kali dalam satu hari, mengalami kesulitan. Perbedaan hidup tersebut ibarat siang hari dengan malam hari. Sangat mengherankan kehidupan para koruptor, sangat rajin menjalankan ajaran agamanya, di mana umat muslim rajin sholat 5 kali dalam satu hari. Setiap hari Jumat, sholat ke masjid untuk mendengarkan ceramah para ustadz, dan setiap khotbah biasanya para umat melakukan perbuatan yang baik sejalan dengan ajaran agama atau sejalan dengan Al-Quran. Demikian juga pejabat yang beragama Kristen dan agama Katolik setiap hari Minggu rajin ke gereja untuk mendengarkan firman yang Maha Kuasa dan isi khotbahnya selalu yang baik-baik. Demikian juga pejabat agama Hindu rajin ke pura minta keselamatan kepada yang Maha Kuasa. Juga pejabat yang beragama Buddha rajin ke vihara berdoa minta keselamatan. Demikian juga pejabat beragama Konghucu rajin menjalankan keyakinannya ke kelenteng minta doa keselamatan. Tetapi disayangkan, semua pejabat di pemerintahan beragama apapun suka mengambil yang bukan haknya dengan melakukan perbuatan korupsi. Untuk mengatasi perbuatan korupsi yang merugikan masyarakat miskin, sampai Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden membuat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Dengan harapan para pejabat negara tidak akan berani melakukan perbuatan korupsi. Tetapi kenyataannya pejabat negara bukannya takut melakukan korupsi, malah mengulangi berkali-kali melakukan perbuatan korupsi untuk mengumpulkan harta kekayaan sebanyak mungkin. Berdasarkan hal tersebut, pada umumnya para koruptor lebih takut harta hasil korupsinya disita atau dirampas untuk negara dibandingkan dengan mendapat hukuman berat. Karena hukuman berat hanya tinggal di ruang tahanan, tetapi bisa bergaya hidup mewah dengan memberi uang dari hasil korupsinya kepada petugas lembaga pemasyarakatan, dapat keluar dari lembaga pemasyarakatan untuk makan di restoran mewah. Selama di penjara selalu makan bergizi yang dipesan dari luar, serta ruangannya lengkap dengan perabotan mewah. Demikian keluarganya memiliki rumah mewah dan mobil mewah, dan di lingkungannya selalu mendapat penghormatan dari masyarakat setempat. Tetapi bila sampai semua harta kekayaannya yang diperoleh dari korupsi dirampas untuk negara, selama menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan hanya makan yang disiapkan pemerintah, yang gizinya tidak ada dan badannya bertambah kurus, dan keluarganya untuk makan 3 kali dalam satu hari mengalami kesulitan, dan hanya membayar uang sekolah anaknya mengalami kesulitan. Harapan saya untuk mengurangi perbuatan korupsi oleh pejabat negara agar DPR segera membuat undang-undang tentang perampasan aset, agar segera hasil korupsi berlangsung dapat dirampas untuk negara. Karena pada umumnya pejabat negara lebih takut hasil korupsinya dirampas untuk negara dibandingkan dengan hukuman berat. Karena selama menjalani hukumannya dalam lembaga pemasyarakatan maupun kehidupan keluarga di tengah-tengah masyarakat mengalami kesulitan dalam segala hal, sebab hasil korupsinya sudah dirampas semua untuk negara. Sekian dan terima kasih.